I'm Mr. Barth. For those of you who haven't heard, this is English 11A. I used to be very angry too. Hai, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja dan dimudahkan di segala urusan. Dengan saya, Miu. Film ini berjudul Detachment, dirilis pada tahun 2012. Kisah ini berfokus pada seorang guru bernama Henry yang sedang menceritakan pengalamannya selama menjadi pengajar. Dia menyampaikan betapa sulitnya menjadi seorang guru, dan beberapa rekan guru lainnya mengungkapkan hal yang sama. Mereka bahkan menyatakan bahwa jika diberi kesempatan kedua, mereka akan memilih pekerjaan lain daripada menjadi guru. Namun, Henry memiliki alasan kuat mengapa ia memilih menjadi guru. Baginya, orang-orang sangat membutuhkan bantuan, dan dia ingin membuat perubahan dengan mendidik murid-muridnya. Kisah selanjutnya mengisahkan tentang Henry yang akan memulai hari pertamanya mengajar di sebuah sekolah yang dituju. Ketika ia tiba di sana, ia melihat seorang ibu kepala sekolah sedang didatangi oleh seorang menteri pendidikan. Menteri tersebut meminta agar kepala sekolah segera melepaskan jabatannya karena sekolah yang ia pimpin mengalami kemerosotan dalam 3 tahun terakhir. From wasting my time, get to the point. We need consensus builders. Kepala sekolah yang penuh amarah meminta orang tersebut keluar karena ia merasa masih ingin mempertahankan jabatannya meskipun apapun yang terjadi. Henry tiba di sekolah dan melaporkan statusnya pada ibu kepala sekolah bahwa ia adalah seorang guru pengganti yang hanya akan mengajar selama 1 bulan di sekolah tersebut. Ia memasuki kelasnya dan memperkenalkan diri, namun sayangnya mayoritas muridnya tidak memiliki sikap yang baik sehingga membuatnya cukup kesal. The S is silent. You're fucking gay. Marcus, shut up! Oleh karena itu, Henry membuat aturan bahwa jika mereka ingin belajar, maka mereka boleh tetap berada di sana, namun jika tidak, maka mereka boleh pergi dengan bebas. Saat salah satu murid beranjak pergi setelah mendapat aba-aba dari Henry, ia segera memberikan tugas penulisan esai yang berisi harapan untuk orang tua ketika mereka meninggal. Namun, ada murid yang kembali berulah dengan melontarkan kata-kata kasar kepadanya. Henry hanya merespons dengan beberapa kalimat yang mengintimidasi dan akhirnya membuat siswa tersebut kembali duduk di kursinya. Setelah kelas berakhir, seorang siswi bernama Meredith bertanya pada Henry tentang 2 siswa yang tadi dan mengapa ia tidak mengeluarkan siswa yang berkata kasar kepadanya. Henry hanya menjawab bahwa kata kasar tersebut bukanlah hal yang penting dan bisa menjadi contoh bagi para murid lainnya di masa depan. Saat keluar dari kelas, ia tidak sengaja melihat seorang murid dan orang tuanya tengah memarahi seorang guru bernama Sir Madison karena telah mengeluarkan murid tersebut dari sekolah. Malam harinya, Henry mendapat panggilan dari rumah sakit yang meminta kehadirannya untuk menenangkan sang kakek. Sesampainya di rumah sakit, ia menemui sang kakek dan memintanya untuk segera tidur. Setelah sang kakek tenang, Henry memarahi seorang suster karena merawat sang kakek dengan kurang baik dan meminta agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Di perjalanan pulang, Henry diikuti oleh seorang remaja perempuan bernama Erica yang menawarkan diri untuk disewa. What the fuck is your deal, huh? Why'd you let that guy beat the shit out of me? Namun, Henry dengan sopan menolak tawarannya dan memilih untuk meninggalkannya di sana. Di sekolah, lagi-lagi Henry dihadapkan dengan perilaku buruk sebagian murid yang memiliki sikap yang kurang baik terhadap guru, dan yang lebih mengkhawatirkan, seorang wanita yang hanya menggunakan pakaian sederhana. Malam harinya, Henry kembali mengunjungi sang kakek untuk melihat kondisinya yang semakin memburuk. Ternyata, sang kakek mengalami trauma masa lalu yang membuatnya terus berhalusinasi tentang kenangan yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya. Di jalan, Henry lagi-lagi dihadapkan oleh Erica yang meminta uang untuk membeli makanan. I may have some need at my place. Meskipun Henry merasa berat hati, namun dengan pertimbangan dan rasa iba yang mendalam, dia memutuskan untuk membawa Erica ke rumahnya, memberikannya makanan, dan merawat luka-lukanya. Henry juga membiarkan Erica menginap di rumahnya. Di sekolah tempat Henry mengajar, lagi-lagi terjadi beberapa masalah, termasuk penganiayaan terhadap guru dan penyiksaan terhadap hewan yang tak berdosa oleh beberapa murid nakal di sana. Sepulang dari sekolah, Henry terkejut ketika Erica membawa seorang pasien ke rumahnya. Fuck out of here.
Get out of here. Dengan penuh penyesalan, Erika berjanji bahwa dia tidak akan pernah melakukannya lagi. Namun, Henry hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan janjinya dan menegaskan bahwa Erika bebas melakukan apapun yang dianggap perlu dilakukan. Namun tidak di rumahnya. Di tempat Meredith, ia dimarahi oleh kakeknya karena sering membuat karya seni yang cenderung gelap dan menimbulkan kecemasan pada sang kakek. Mendengar teguran tersebut, Meredith hanya bisa menangis karena merasa tidak dipahami oleh kakeknya. Sementara itu, di tempat Henry, ia memberikan vitamin pada Erika dan meminta untuk melakukan tes kesehatan demi kebaikan Erika. Setelah beberapa waktu berlalu, kelas Henry semakin nyaman. Namun, berbeda dengan beberapa kelas lainnya, setelah kelas berakhir, para guru diadakan rapat untuk membahas ujian nasional yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Sayangnya, dalam pembahasan tersebut, Dewan Guru cenderung menghina sekolah mereka, sehingga para guru memutuskan untuk meninggalkan ruang rapat tersebut. Malam itu, Sarah mengajak Henry makan malam di sebuah restoran. Namun, yang tidak disadari Henry, Erika telah menyiapkan makan malam istimewa untuk mereka berdua. Di restoran, Henry terus mendengarkan curhatan Sarah, meskipun sebenarnya dia tidak terlalu tertarik karena tidak menyukai orang yang terlalu banyak bicara seperti Sarah. Ketika sampai di rumah, Henry melihat Erika sedang menunggunya dan langsung ditanya tentang alasan keterlambatannya. Dengan santai, Henry menjawab bahwa ia pergi keluar bersama seorang wanita. Mendengar hal tersebut, Erika merasa cemburu. But, you don't get to have expectations of me. All right? Namun, Henry menjelaskan bahwa ia tidak memiliki hutang apapun kepada Erika sehingga ia bebas melakukan apapun yang ia suka. Meski begitu, Henry tetap merasa senang setelah melihat masakan yang telah disiapkan oleh Erika. Ia juga berterima kasih karena Erika telah memberikan kenangan yang indah. Di tempat lain, terlihat semua guru yang mengajar di sekolah sedang terhanyut dalam masalah masing-masing. Pada hari libur, Erika memasak sarapan untuk Henry dan pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes kesehatan. Saat melihat pengambilan darahnya, Henry teringat akan masa lalunya ketika masih kecil. Setelah dari rumah sakit, Henry dan Erika pergi ke sebuah toko untuk berbelanja. Di sana, mereka saling membelikan hadiah sebagai kenang-kenangan dan bukti kasih sayang mereka pada satu sama lain. Keesokan harinya di sekolah, para guru kembali merasa khawatir karena kekhawatiran mereka yang selalu dibayangkan akhirnya menjadi kenyataan, di mana seorang guru dipensiunkan dari sekolah. The only talent you'll ever have is getting men to fuck you. Seorang guru bimbingan penyuluhan mulai kehilangan kesabaran karena tingkah nakal muridnya yang tidak pernah bersikap dewasa. Mereka berdua hanya bisa menangis dengan masalahnya masing-masing. Sepulangnya dari sekolah, Henry pergi ke rumah sakit dan menemukan Erika tengah menjaga sang kakek. Erika mengatakan bahwa kini kondisi kakeknya telah stabil dan meminta maaf kepada Henry karena tidak memberitahu tentang kondisi kakeknya sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Henry sangat berterima kasih kepada Erika karena telah membantu menjaga kakeknya. Dia pun berbicara dengan sang kakek dan mengatakan bahwa dia bebas pergi kapanpun ketika dia sudah siap. Keluar dari rumah sakit, Henry membawa Erika ke taman untuk sedikit berbicara tentang masa lalu yang suram. Di sana, dia bercerita bahwa sejak kecil dia tinggal bersama ibu dan kakaknya karena sang ayah telah pergi entah kemana. Dan suatu hari, dia mendapati ibunya telah tergeletak tak bernyawa di lantai WC akibat overdosis. Setelah itu, kakeknya mulai merasa kehilangan dan merasa bersalah atas sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Esok harinya, ketika kelas berakhir, Meredith memberikan hadiah kepada Henry dan mengungkapkan perasaannya padanya, berharap agar Henry membalas perasaannya. Namun Henry menolak cinta Meredith dengan sopan dan hormat, yang membuat muridnya itu sangat kesal dan sedih. Meredith mencoba menenangkan dirinya dengan memeluk Henry. Tetapi tiba-tiba Sarah muncul dan membuat suasana menjadi kacau, sehingga Meredith pergi meninggalkan mereka berdua. Excuse me. What am I supposed to think? What are you supposed to think? Sepulang dari sekolah, Henry bergegas ke rumah sakit setelah mendapat kabar bahwa kakeknya telah meninggal dunia. Dengan penuh penyesalan dan kesedihan, Henry hanya bisa memandangi kasur sang kakek yang kini kosong. Ketika Henry pulang ke rumah, dia membuatkan sarapan untuk Erika. Tanpa Erika sadari,
ternyata itu adalah sarapan terakhir bersama Henry. Dengan air mata mengalir di pipinya, Erika memohon kepada Henry untuk tidak meninggalkannya. Namun tidak lama setelah itu, beberapa orang dari panti asuhan datang untuk menjemput Erika dan membawanya pergi. Meski berat hati, Henry terpaksa melepaskan Erika agar dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik karena dia merasa tidak pantas menjadi orang yang baik untuknya. Henry mengumumkan bahwa hari ini merupakan hari terakhirnya mengajar di kelasnya, meskipun para murid agak kesal dengan keputusannya. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah pekerjaannya. Setelah itu, kepala sekolah yang semakin gila mengadakan pertemuan dengan para guru untuk menceritakan tentang pengunduran dirinya beberapa bulan lagi. Setelah rapat selesai, Meredith terlihat sedang menjajakan kue untuk dibagikan kepada para guru dan langsung dihampiri oleh Henry. Di sana, Henry menanyakan alasan Meredith jarang hadir di kelasnya, serta memberikan hadiah berupa buku yang diharapkan akan bermanfaat untuknya. Henry melihat beberapa roti dan menemukan sebuah roti spasial dengan bungkus hitam dan dimautikan sedih. Goodbye, Mr. Barth. Namun Meredith tidak memberikan roti itu kepada Henry dan mengatakan bahwa roti itu hanya cocok untuk dirinya sendiri. Setelah diberi kue lain, Henry meminta maaf kepada Meredith jika dia pernah menyakiti hatinya dengan cara apapun. Ketika akhirnya Henry mengeluarkan kata-kata pamungkas, Meredith segera memotong ucapan Henry dengan ucapan perpisahan. Setelah Henry pergi, Meredith memakan roti hitam miliknya. Ternyata, roti hitam itu ia gunakan untuk bunuh diri. Namun sebelum dia melakukan tindakan bunuh diri, Meredith membuat sebuah rekaman di mana dia mengatakan bahwa bunuh diri adalah solusi untuk semua masalah manusia. Beberapa hari setelah kematian Meredith, Henry pergi menemui Erika di panti asuhan untuk meredakan rasa rindunya pada Erika. Karena pada kenyataannya, Erika lah yang bisa meringankan setiap masalah yang dihadapi oleh Henry. Henry kembali ke kelas esok harinya setelah diangkat menjadi guru tetap di sana. Para murid sangat antusias menyambut kedatangan guru kesayangan mereka. Meskipun kelas terasa kosong setelah kehilangan Meredith. Namun, yang terlihat sebelumnya ternyata bukanlah sesuatu yang nyata. Within view of the melancholy house of Usher. Kondisi sebenarnya adalah Henry mengajar di kelas yang kosong dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dan penjelasan film Detachment pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan film dari Miu. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan dan ucapan yang kurang berkenan. Akhirnya, Miu harus pamit untuk sementara waktu dan berharap bisa bertemu kembali di alur cerita film selanjutnya. Sampai jumpa!